Salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ferdi Budi Hardian dengan NIM 23151072 dari program studi ilmu komputer semester 5 dari kelas 5C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu proyek yang telah saya kerjakan, yaitu sebuah proyek website sederhana. Website ini saya buat menggunakan teknologi dasar dalam pemrograman web, pengembangan web, yaitu HTML dan CSS. Dan seluruh source code dari proyek ini saya simpan serta dipublikasikan melalui platform GitHub. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, sedikit-sedikit tentang latar belakang pembuatan website yang telah saya buat, struktur file dan folder, fungsi dari masing-masing halaman, hingga akhir dari proyek atau output yang telah saya kerjakan. Nah, yang melatar belakangi pembuatan website ini adalah untuk memahami dan mengimplementasikan dasar-dasar pembuatan web tentunya. Kemudian dalam pengertian web ini tidak cukup hanya tentu memahami teori saja, tetapi juga diperlukan praktik langsung seperti ini agar mahasiswa sedikit lebih paham tentang website dibangun dari awal. Nah, jadi website ini bersifat statis, artinya konten di dalamnya tidak berubah secara otomatis dan tidak menggunakan database maupun bahasa pemrograman server seperti PHP atau JavaScript lanjutan. Meskipun sederhana, website ini sudah mencerminkan konsep dasar sebuah website yang utuh, yaitu memiliki beberapa halaman yang saling terhubung dan memiliki tampilan yang konsisten. Nah, saya di sini akan sedikit menjelaskan gambaran umum proyek yang telah saya kerjakan, yaitu merupakan website yang terdiri dari beberapa halaman utama, yaitu halaman beranda, halaman tentang website tersebut, dan juga ada halaman kontak. Nah, setiap halaman dibuat menggunakan file HTML agar terstruktur website lebih rapi dan mudah dikembangkan di kemudian hari. Selain itu, website ini juga menggunakan file CSS secara terpisah, sehingga pengaturan tampilan tidak bercampur dengan struktur HTML. Nah, pendekatan seperti ini sangat dianjurkan dalam pengembangan web karena membuat kode lebih terorganisir dan juga lebih mudah dipelihara. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan struktur file yang terdapat di dalam repositori GitHub proyek ini atau yang ada di depan layar ini. Nah, jadi yang pertama itu ada index.html, yang mana di sini tuh berfungsi sebagai halaman utama atau halaman awal ketika website akan dibuka. Yang kemudian kedua ada about.html di sini. Nah, jadi di sini tuh berfungsi yang HTML ini berfungsi halaman yang berisi informasi tambahan atau penjelasan mengenai website maupun pembuatannya. Yang ketiga ada kontak.html yang berfungsi untuk menampilkan informasi kontak. Nah, selain itu terdapat juga file style CSS yang berfungsi untuk mengatur seluruh tampilan website, mulai dari warna, ukuran teks, tata letak, hingga pengaturan gambar tentunya. Kemudian terakhir terdapat juga beberapa file gambar dengan format JPG yang digunakan sebagai elemen visual untuk mempercantik tampilan website. Saya di sini akan mencoba menjelaskan sedikit tentang halaman demi halaman. Yang pertama ada halaman indeks HTML, merupakan halaman utama dari website ini. Nah, jadi halaman yang pertama ini adalah ketika website dibuka, di dalam halaman ini terdapat struktur dasar HTML seperti header, navigasi konten utama, dan footer. Nah, navigasi ini berfungsi untuk memudahkan penggunaan berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya, seperti menuju halaman about dan atau kontak.
Tujuan utama dari halaman indeks ini hmm, adalah untuk memberikan gambaran awal mengenai isi website serta menarik perhatian pengguna melalui tampilan dan konten yang sederhana namun jelas. Baik, jadi di sini langsung saja saya perlihatkan hasil output yang telah saya kerjakan seperti itu. Saya memulai dari membukanya menggunakan web server. Nah, baik di sini saya akan membukanya dengan open with web server. Maaf sebelumnya terjadi kendala. Nah, di bagian halaman utama ini yaitu kita langsung ditampilkan judulnya yaitu websitenya ini sebenarnya website untuk UMKM gitu ya. Yang mana UMKM ini uh, berkeperluan untuk menjual makanan ringan seperti keripik singkong. Nah, di sini ada tiga pilihan yaitu ada beranda, tentang, dan juga kontak. Kita bahas satu dulu mulai dari beranda. Nah, di tampilan beranda di sini ada yang pertama judulnya itu keripik singkong dari brand Windy S. Ada juga untuk produksinya, ada kontak personnya, ada alamat, komposisi, dan juga rasa yang akan kami jual seperti itu. Dan juga ada produk unggulannya, yaitu seperti beberapa macam pilihan rasa yang dijual oleh UMKM tersebut. Dan juga di terakhir ini ada kontak pesannya dan juga halaman website keripik singkong India seperti itu. Kemudian lanjut ke tentang, yang mana di tentang ini kami uh, website ini menjelaskan tentang UMKM yang ada di website ini. Nah, jadi di sini dijelaskan website ini tuh untuk UMKM keripik singkong yang mulai dari berdirinya kapan, kemudian hingga menjual apa saja, seperti itu. Kemudian ada informasi perusahaannya seperti hmm, nama namanya itu keripik singkong IDS, kemudian tahun berdirinya, kemudian ada alamatnya, kemudian ada owner, kemudian layanan yang diberikan dari UMKM tersebut seperti penjualan grosir, custom rasa, kemudian pengiriman ke seluruh Pulau Bali. Kemudian ada juga kontak untuk memudahkan hmm, ketika ingin memesan melalui website ini langsung menghubungi kontaknya. Nah, seperti semisal seperti ini. Di sini langsung disuguhkan seperti nama siapa yang memesan saya contoh, misal seperti ini. Kemudian emailnya eh, dari siapa. Nah, kemudian dituliskan pesan, semisal ingin memberikan ulasan atau memesan ya. Semisalnya eh, atau mengomentari juga bisa seperti itu. Jadi ini multifungsi kan seperti itu. Ingin bertanya juga bisa. Nah, jadi langsung dikirim. Nah, maka akan otomatis terkirim seperti itu. Kemudian ada lokasinya. Lokasinya juga di sini saya menggunakan screenshot lokasi UMKM tersebut. Nah, jadi itu tadi di sini ada tiga halaman di website ini ada tiga halaman yaitu ada beranda, tentang, dan juga kontak. Nah, jadi itu tadi penjelasan singkat dari proyek yang telah saya buat. Jika ada kesalahan maupun penyampaian yang selama ini saya sampaikan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya tutup dengan salam harmoni.